Mungkin bagi generasi milenial, saat ditanya ponsel apa yang dimiliki sekarang, tak akan jauh dari merek Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, dan Xiaomi. Jelas, karena tak bisa dibantah bahwa perusahaan tadi memang mendominasi dunia ponsel saat ini. Tapi bagi generasi 90-an, ketika ditanya ponsel apa yang dipakai, kebanyakan akan menjawab satu kata, Nokia. Ya, perusahaan asal Finlandia itu di zaman 90-an sangat mendominasi industri telekomunikasi khususnya di Indonesia. Mari kita sedikit bernostalgia bagaimana ponsel Nokia menjadi raja di era 90-an yang lama tidak tergeser tahtanya oleh perusahaan lain. Nokia adalah sebuah perusahaan produsen alat telekomunikasi asal Finlandia. Nama Nokia sendiri diambil dari nama sebuah komunitas di sungai Emakoski, Finlandia Selatan. Anehnya, perusahaan ini awalnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan kayu untuk menjadi kertas. Saat itu pemilik perusahaan, Fredrik Indestam, memanfaatkan negara Finlandia yang punya sumber daya kayu besar mengolahnya menjadi kertas. Perusahaannya berkembang menjadi perusahaan kertas terbesar di Finlandia dan menjadi eksportir kertas terkemuka di dunia. Selain kertas dan kayu, Nokia juga memperluas usahanya dengan mengajak perusahaan karet dan perusahaan kabel. Pada tahun 50-an, Björn Westerlund yang menjadi CEO Nokia memprediksi bahwa industri kertas akan menurun. Karena itu, Nokia membuat divisi baru yang bernama Nokia Electric. Perusahaan ini berfokus pada industri telekomunikasi. Inilah cikal bakal ponsel Nokia yang di masa depan menguasai dunia telepon genggam. Pada tahun 70-an, Nokia yang awalnya belum berpengalaman di bidang telepon genggam, mulai mengajak perusahaan telekomunikasi untuk bergabung seperti perusahaan televisi, perusahaan kabel, dan beberapa perusahaan yang akhirnya mulai merambat ke bisnis telekomunikasi. Pada awal tahun 1981, Nokia Electronic meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephony atau disingkat NMT. NMT merupakan jaringan seluler multinasional pertama di dunia. Sepanjang dekade 1980-an, NMT diperkenalkan ke sejumlah negara dan mendapat sambutan yang luar biasa. Tepat pada tahun 82, Nokia secara resmi meluncurkan perangkat komunikasi kendaraan pertamanya yang diberi nama Mobira Senator. Perangkat elektronik ini digunakan media komunikasi tentara yang membawa tank. Pada tahun 87, Nokia memproduksi perangkat elektronik Mobira Cityman, yaitu telepon genggam pertamanya. Berbeda dengan tampilan telepon genggam saat ini, Mobira Cityman memiliki bentuk yang besar dengan berat sekitar 0,7 kg. Telepon genggam dari Nokia ini memiliki penampilan yang sangat serupa dengan walkie-talkie. Di tahun yang sama, Nokia memutuskan untuk berfokus hanya untuk mengembangkan berbagai perangkat telepon seluler. Nokia mulai meluncurkan ponsel pertama pada tahun 1994 dengan seri 2110. Pada perangkat tersebut, Nokia menanamkan fitur nada dering atau ringtone-nya yang pertama. Nokia mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1998 di saat Nokia berinvestasi besar kepada teknologi GSM. Perusahaan ini menjadi penguasa di bisnis teknologi telepon seluler, baik perangkatnya maupun baterainya. Beberapa seri bahkan menjadi primadona hingga disebut sebagai ponsel legendaris di berbagai artikel. Sebut saja Nokia 3110 yang kemarin sempat diproduksi kembali versi remake-nya. Lalu Nokia 3610, Nokia 6600, Engage, hingga Nokia 9500 yang harganya saat launching di Indonesia mencapai 14 jutaan. Tidak sampai di situ, Nokia semakin mengokohkan cakarnya di industri ponsel dengan membeli perusahaan Symbian dan menggunakan OS Symbian di ponsel-ponsel high-end miliknya. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Nokia yang berada di puncak kejayaan merasa masih tak ada saingan. Walaupun banyak gempuran dari perusahaan lain, saat itu Nokia masih bisa bertahan dan mampu menandingi inovasi dari brand-brand saingannya.
Sebut saja Sony Ericsson yang mengeluarkan seri Walkman, yang dilawan oleh Nokia lewat seri Express Music. Kepopuleran ponsel BlackBerry yang dilawan lewat seri E antara lain E71 dan E63 yang saat itu lumayan sukses di pasaran. Nokia juga mulai merambah ke teknologi layar sentuh dipadukan dengan OS Symbian versi baru. Sayangnya, pada tahun 2013, gempuran ponsel-ponsel dengan OS Android mulai menggeser tahta Nokia yang saat itu malah memilih menggunakan OS Windows Mobile buatan Microsoft. Sadar bahwa posisinya terancam, bukannya langsung mengejar Android, Nokia malah bereksperimen dengan produk yang bisa dibilang setengah Android, setengah Windows Mobile. Ya hasilnya perusahaan itu terus merugi dan pada tahun 2014, Microsoft secara resmi membeli seluruh aset utama perusahaan Nokia dan itu menjadi akhir perjalanan kesuksesan Nokia, sekaligus menjadi penutup kisah manisnya selama menguasai bisnis telepon seluler. 4 tahun berselang, dunia telepon seluler kehilangan nama Nokia dalam industrinya. Mulai bermunculan brand-brand baru terus menghiasi pasar ponsel masa kini. Usut punya usut, Nokia mulai berniat kembali ke industri yang pernah mereka kuasai. Pada tahun 2017, Nokia memperkenalkan ponsel dengan OS Android pertamanya yang bernama Nokia 6 dengan spesifikasi 4G LTE, menggunakan OS Nougat, 5,5 inch HD screen, 16 megapiksel kamera belakang, dan 8 megapiksel kamera depan yang ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 430, RAM 4GB dan memori 64GB. Sayangnya respon masyarakat saat itu kurang tertarik karena pergeseran konsumen di mana saat ini generasi milenial lebih mengenal Oppo dan Vivo daripada brand Nokia. Beberapa orang menyebut bahwa salah satu faktor kesuksesan Nokia kala itu karena inovasi yang tiada henti. Ada banyak sekali model dan fitur yang saking banyaknya, kita tidak akan bisa mengurutkan model-modelnya. Kisah kesuksesan Nokia menjadi pelajaran bagi para pengusaha masa kini, serta banyak sekali artikel yang membahas bagaimana karir perusahaan ini menjadi penguasa industri seluler hingga jatuh ke tangan Microsoft.